Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Januaristi. Saya salah satu mahasiswa di IAIN Kudus. Di sini saya ingin menerangkan tentang teori produksi dalam ekonomi mikro. Produksi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Produksi itu sendiri adalah usaha untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi itu sendiri adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Artinya di sini input adalah sebagai sebabnya dan output adalah sebagai akibatnya. Dalam produksi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek adalah bila mana sebagian faktor produksi itu bersifat tetap dan yang lainnya adalah bersifat variabel atau bersifat berubah. Produksi jangka pendek itu sendiri ada yang dinamakan dengan hukum pertambahan hasil produksi yang semakin menurun. Maksudnya adalah satu faktor produksi bersifat variabel, yang lainnya adalah bersifat tetap, akan dijumpai suatu kenaikan produksi total apabila kita menambah faktor produksi variabel itu secara terus-menerus. Tapi apabila produksi total itu sudah mencapai nilai maksimalnya dan kemudian akan turun dengan sendirinya. Ini ada contoh kurva dari hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, di mana kasusnya adalah suatu perusahaan melakukan produksi dengan menggunakan dua input, yaitu pertama modal atau K dan kedua adalah jumlah tenaga kerja atau L, merupakan input variabel, dan yang modal adalah merupakan input tetap. Kurva di sini menunjukkan produk total atau TP pada awalnya meningkat dengan cepat sejalan dengan bertambahnya tenaga kerja dan mencapai nilai maksimum pada 1.400 unit pada saat tenaga kerja sebanyak 7 orang. Jika penambahan kerja terus dilakukan, produk total akan mengalami penurunan karena produksi marginal sudah negatif. Tahap produksi itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama yaitu dibatasi dari titik 0 atau asal sampai dengan titik maksimum produksi rata-rata. Tahap pertama ini disebut dengan titik rasional. Lalu tahap kedua yaitu dibatasi titik pada saat produksi rata-rata mencapai titik maksimum sampai dengan saat produksi total mencapai maksimum atau pada saat produksi marginal sama dengan 0. Tahap ini disebut tahap yang rasional. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga, di mana tahap setelah produksi total menurun terus. Di sini juga disebut dengan tahap tidak rasional. Jangka produksi yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah produksi jangka panjang. Adalah suatu proses produksi di mana semua faktor produksi dapat diubah jumlahnya atau semua faktor produksi itu bersifat variabel atau berubah-ubah. Ada juga kurva isoquant dan isocos. Kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang akan menghasilkan output yang sama. Berikut adalah contoh kurva isoquant. Adalah salah satu contoh dari kurva isoquant. Kasusnya adalah seorang produsen ingin memproduksi produk dalam jumlah tertentu. Untuk memproduksi barang tersebut, ia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Tujuan untuk menghasilkan 2000 unit barang tersebut digunakan kombinasi modal dan kombinasi
dari tenaga kerja. Dalam memproduksi barang 2000 unit, terlihat ada beberapa kombinasi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah 2 tenaga kerja di sini dan 14 modal. Lalu yang kedua, kombinasi kedua adalah 4 tenaga kerja dan 8 modal. Lalu yang ketiga adalah 8 tenaga kerja dan 4 modal, dan yang keempat adalah 14 tenaga kerja dan 2 modal. Inilah salah satu contoh dari kurva isokwan. Kedua adalah kurva isokos. Kurva isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi 2 macam input yang memiliki total biaya yang sama. Berikut adalah contoh dari kurva isokos. Ini adalah contoh dari kurva isokos. Upah tenaga kerja pada suatu perusahaan adalah 4 juta per tenaga kerja dan biaya modal sebesar 8 juta per unit. Sedangkan jumlah dana uang yang tersedia adalah 160 juta. Jadi kurva isokosnya adalah sebagai berikut. Pada kombinasi A, produsen mengeluarkan biaya sebesar 60 juta untuk menggunakan 40 tenaga kerja atau L dan 0 modal atau K. Dengan biaya yang sama 160 juta, produsen dapat mengurangi tenaga kerja menjadi 30 tenaga kerja dengan menambah modal sebanyak 5K, yaitu ini dalam kombinasi B, dan seterusnya. Jika dana yang tersedia lebih besar dari 160 juta, maka kurva akan bergeser ke kanan. Jika dana kurang dari 160 juta, maka kurva akan bergeser ke kiri. Sepanjang kurva isokos, yaitu dari titik A sampai titik E, merupakan titik-titik kemungkinan kombinasi antara tenaga kerja dan modal dengan biaya yang dikeluarkan produsen sama, yaitu 160 juta modalnya. Ini adalah salah satu kurva dari kurva isokos. Produksi sendiri itu dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1. Bidang ekstraktif, yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil langsung dari alam. Contohnya seperti pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bidang agraris, yaitu usaha dengan mengolah alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan. Contohnya seperti pertanian, perkebunan. Yang ketiga yaitu bidang industri, usaha dengan mengolah bahan mentah sampai menjadi jadi. Contohnya industri tekstil, industri makanan. Yang keempat yaitu bidang perdagangan, usaha dengan cara membeli dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk barang itu. Contohnya adalah industri retail. Yang terakhir yaitu bidang jasa, yaitu usaha dengan cara memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seperti asuransi, perbankan. Itulah macam-macam kategori produksi. Pembahasan teori produksi ekonomi mikro dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.